Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tips melindungi diri dari berita palsu atau hoax. Perhatikan sumbernya. Kapanpun dirimu membaca berita atau informasi apapun, perhatikan sumber informasi tersebut. Jika telah membacanya di media sosial, maka jangan menganggapnya sebagai sumber karena tidak berasal dari sana. Cobalah untuk menelusuri sumber informasi sebelum mempercayainya atau membagikannya. Jangan membagikan apapun tanpa memverifikasi. Bukankah kita semua bosan dengan WhatsApp yang terus kita pakai di ponsel kita? Dari cara membangun kekebalan hingga pengobatan terbaik. Jangan langsung percaya pada informasi yang diteruskan yang datang kepadamu, dan jangan teruskan informasi semacam itu tanpa memverifikasinya. Jangan sembarangan mempercayai yang dilihat di media sosial. Media sosial memiliki bermacam-macam orang. Beberapa dari mereka mungkin membagikan berita palsu hanya untuk mendapatkan pandangan atau untuk menarik orang. Jadi, jangan langsung membahas apapun yang dirimu baca atau dilihat di media sosial. Lakukan pemeriksaan fakta. Cara termudah untuk membedakan berita bohong dengan berita nyata adalah dengan selalu mengecek fakta. Jika dirimu telah membaca sesuatu tetapi tidak terlalu yakin apakah itu benar, cukup melakukan verifikasi informasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Akan begitu mudah dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Ada baiknya pilih informasi yang tepat dari sumber terpercaya. Tips cara menghentikan berita palsu atau hoax. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menuding jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau menyantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers yang lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi, sebagian situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya 10.000 situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berasal berita dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah membedakan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya membuat berita palsu juga mengedit video untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian video bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa
serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat jumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya grup anti-fitnah, pusat, hasut, dan hoax, FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoax Booster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Sukoti. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya apakah suatu informasi berupa hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup fungsi selayaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Cara menanggapi hoax perspektif Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan untuk meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya. Dikarenakan saat ini banyak sekali berita atau informasi-informasi yang memiliki sumber hoax. Mengingat juga bahwa hoax merupakan suatu alat yang dapat memicu fitnah, kehebohan, perpecahan, bahkan dendam yang terus berlanjut. Allah telah mengajarkan di dalam kitab suci-Nya untuk melakukan hal-hal berikut sebagai langkah pencegahan atau langkah menyikapi berita hoax. Berpikir positif. Allah menganjurkan umat Islam untuk berpikir positif saat menerima berita-berita yang sekiranya mengandung unsur provokasi ataupun berita yang tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur 24:13 yang berbunyi, "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata." Jika isu tentang Aisyah merebak, ada di antara kamu muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Ada juga yang membicarakan sumber berita, ada juga yang membicarakannya sambil bertanya-tanya tentang kebenarannya atau sambil menampakkan keheranannya, dan ada lagi yang sejak semula tidak mempercayainya dan menyatakan kepercayaannya tentang kesucian Aisyah. Nah, ayat ini mengancam mereka yang diam seakan-akan membenarkan, apalagi yang membicarakan sambil bertanya tentang kebenaran isu tersebut. Ayat ini menyatakan sambil jangan ikut menyebarkan setelah dianjurkan untuk berpikir positif. Maka langkah selanjutnya adalah Allah melarang umat Muslim untuk tidak ikut andil dalam menyebarkan berita-berita hoax. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra 17:36 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Menurut Quraisy Shibab, tuntunan ayat di atas merupakan tuntunan universal. Salah satu isi tuntunan tersebut ialah untuk mencegah sekian banyak keburukan seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan, dan kesaksian palsu. Di sisi lain, ayat tersebut memberi tuntunan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan, dan semuanya akan dipintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Terima kasih.